Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, bagi adik kami yang mau mengikuti ujian di Simama Poltekkes besok dan untuk yang gelombang yang pertama. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba memberikan masukan kepada adik kami semua dalam menjawab esok atau hari-hari berikutnya soal-soalnya. Nah, mungkin banyak yang bertanya, selama ini kan video yang dibahas dalam channel YouTube ini atau soal-soalnya ini adalah sebagian merupakan soal asli dan sebagian adalah sebagai prediksi. Dan banyak yang bertanya apakah soalnya pasti keluar atau tidak gitu kan. Yang namanya prediksi itu kemungkinan materinya pasti ada yang sama. Nah, sekarang intinya di kita sebagai peserta ujian, maka kita harus mempelajari setiap contoh-contoh soal. Nah, tidak ada satupun misalnya atau sumber-sumber yang bisa memberikan kepada kami soal utuh gitu. Jadi semuanya adalah berdasarkan soal-soal pada tahun-tahun sebelumnya dan sebagai panduan kita mengikuti ujian di tahun ini gitu. Nah, kemudian bagi dari kami, saya informasikan bahwa soalnya pastinya tidak ada yang merupakan esai. Semuanya adalah pilihan ganda. Jadi kalau ada yang bertanya di sebelumnya, tentunya soalnya pastilah pilihan ganda. Masalah jumlah soal, nah kita berikan kepada panitia gitu ya. Artinya mau berapapun soalnya itu tidak masalah. Yang penting adik-adik sudah mempersiapkan diri mulai dari materi matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Jadi ini adalah materi yang dipelajari di sekolah. Nah, mungkin anak IPS ataupun anak SMK mungkin sebagian tidak mempelajari atau khusus yang misalnya fisika, kimia, biologi mungkin ya. Tetapi intinya kalian sudah harus mencari atau sebelumnya sebenarnya harus mengikuti bimbingan. Nah, tapi karena mungkin waktunya mepet atau bagaimana, berarti adik-adik ya belajar dari sumber terbatas aja. Mungkin dari YouTube ataupun dari internet ataupun dari Instagram atau dari Telegram itu seperti itu ya. Jadi mungkin ya. Nah, intinya itu semua adalah sebagai panduan atau sebagai bahan adik-adik kami untuk mempersiapkan diri ujian maupun gelombang 1 ataupun gelombang 2. Nah, harapannya setelah nanti adik-adik kami mengikuti ujian-ujian di gelombang 1 ini, tentunya adik-adik pasti berharap untuk yang namanya lulus, tentunya pasti. Jadi nggak ada mungkin orang mengikuti ujian tidak berharap lulus kan, tetapi biasanya kan kalau kita sudah berusaha keras, maka harapan kita pasti lulus gitu. Karena apa yang sudah kita pelajari selama ini. Jadi makanya kepada adik kami semua, pertama sekali nanti ketika adik-adik sudah ujian, persiapkan dulu apa hal-hal yang penting. Misalnya contoh kartu jangan sampai lupa, ya kan? Kemudian pensil mana tahu mau perlu mengerjakan soal. Nah, biasanya kan ada panitia di Poltekkes tertentu menyediakan itu pensil sama kertas gitu. Jadi bisa nanti ada di kami memperhatikan apa-apa saja yang perlu. Jadi yang paling utama kartu. Kalau ada yang perlu-perlu yang lain boleh dibawa lah. Ya, supaya kita membiasakan diri. Dan pakaian jangan lupa harus sopan, bukan berarti harus hitam putih, tapi lihat apa yang disarankan oleh panitia. Yang penting berpakaian rapi. Jadi berpakaian rapi ini kan berarti mungkin kemeja gitu ya, kemeja. Kalau bisa jangan seperti ini baju saya ini, jangan seperti ini, lingkar seperti ini kan. Jadi maunya dia harus berkerah supaya lebih sopan gitu. Karena kalian ujian, jadi kita harus sebagai peserta yang baik dalam mengikuti ujian. Nah itu. Nah, jadi hal-hal yang penting seperti itu jangan lupa gitu. Nah, kemudian adik-adik sebelum ujian mintalah doa atau restu dari orang tua ya. Nah, mungkin adik-adik selama ini sudah berdoa, setiap belajar, setiap mungkin melakukan aktivitas gitu kan. Minta doa dari orang tua supaya adik-adik dalam melangkah nantinya ujian bisa
sampai ke tempat ujian dengan selamat dan siap untuk ujian. Pada saat ujian, adik-adik kami diharapkan untuk tetap berdoa supaya adik kami siap melaksanakan ujiannya. Mudah-mudahan dibukakan nanti isi dari pikiran kita selama ini yang kita persiapkan. Ketika kita menjawab soal, semuanya bisa kita jawab dengan baik ya, dengan baik. Nah, harapannya sempurna. Nah, tapi di luar itu semua, intinya kita sudah berusaha, sudah berupaya, sudah belajar. Tentunya Tuhanlah yang menentukan nanti apakah diri kami memang fantas di Poltekkes yang kalian impikan. Itu yang harus kalian ingat. Kalian mengikuti ujian sudah menjadi hal yang terbaik, menjadi pelajaran dan pengalaman bagi kalian semua. Intinya, siapa yang paling siap selama ini dalam mengikuti proses belajar, mengulang, berlatih, pasti dia akan semakin siap untuk menjadi pemenang. Itu yang harus kalian ingat. Jadi siapa yang paling siap, dialah menjadi pemenang. Mudah-mudahan di ujian gelombang yang pertama ini, adik-adik kami semua bisa menyelesaikan dengan baik. Tetap konsentrasi dalam menjawab soal, kerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Pastikan adik-adik kami semua jangan lupa untuk mengisi soal atau menjawab soal di komputer. Nah, memang kalau di komputer pasti ada kelemahannya karena kita tidak bisa langsung memindahkan di coretan-coretan. Karena kita lihat dulu ke komputernya baru kita pindahkan di kertas gitu. Jadi agak sulit. Apalagi bidang eksak gitu. Matematika, fisika, kimia misalnya kan. Otomatis kita harus lihat dulu soalnya di komputernya, terus kemudian kita pindahkan lagi di kertas yang ada mungkin buram ya kan. Nah, kalau biasanya dulu ujian pakai kertas kan langsung di situ bisa kita coret kan lebih mudah gitu. Dan kemudian pengaruh juga di mata, itu mempengaruhi konsentrasi. Nah, makanya saya bilang tetap konsentrasi supaya adik-adik kami bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, itu harapan saya yang buat adik-adik kami yang mau ujian di gelombang yang pertama. Tetap semangat, tetap berupaya. Intinya, kelulusan adik-adik kami adalah kebanggaan dari kami juga. Tetap semangat, kerjakan dengan baik. Jangan lupa tadi berdoa, tetap fokus, kemudian kerjakan apa yang bisa kamu pahami. Jangan kerjakan apa yang tidak kamu pahami. Supaya kamu bisa berhasil, supaya kamu bisa menjawab soalnya, kerjakan yang benar-benar kamu pahami. Cek dulu soalnya, dibuka setiap kalau misalnya pakai bisa digeser gitu, lanjutkan atau gimana. Nah, cek dulu soalnya. Jadi kita pilih. Kalau misalnya sistem blocking time seperti itu misalnya di SNBT, mungkin kita nggak terlalu bisa cek kan. Nah, jadi kalau ini bisa nanti kamu boleh cek dulu mana yang termudah, kerjakan yang paling mudah. Karena ketika kamu mengerjakan yang mudah, pasti pikiranmu akan mengerjakan soal-soal berikutnya akan lebih ringan daripada kamu mengerjakan yang sulit gitu. Pasti otomatis kamu mengerjakannya semakin sulit dan akan terbengkalai ke depan dalam mengerjakannya. Jadi itu pastinya. Nah, itulah adik-adik, terima kasih banyak, tetap semangat. Siapa yang menonton video ini mudah-mudahan bisa berhasil dan bisa lulus di Poltekkes yang kalian impikan. Saya doakan semoga dari kami semua yang menonton video ini bisa lulus. Sukses selalu buat kamu adik-adik yang mengikuti ujian hari ini atau besok ya. Tetap semangat, God bless you. Semoga Tuhan memberkati setiap langkah kalian semua. Salam para bintang.